Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran matematika. Untuk kali ini Ibu akan membawakan materi tentang bilangan berpangkat. Untuk hari ini masuk semua ya anak-anak? Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, kalian masih ingat nggak materi tentang bilangan berpangkat waktu SD? Ya, misalnya Ibu punya angka 2 pangkat 4. Artinya 2 dikali sebanyak 4 kali. Dari permisalan ini dapat disimpulkan bahwa perpangkatan adalah suatu bilangan berulang dari pokok bilangan yang sama atau bilangan pokok yang sama. Jadi 2 pangkat 4 adalah perkalian 2 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian di sini Ibu mempunyai permisalan A pangkat N sama dengan A dikali A sebanyak N kali. Jadi A ini merupakan N faktor. Kemudian A yang di sini adalah bilangan pokok atau basis. Dan N sebagai pangkat atau eksponen. Kemudian di sini misal Ibu mempunyai beberapa soal. Soal yang pertama 7 kali 7 kali 7 kali 7. Perkalian 7 ini jika dipangkatkan, dirubah menjadi bilangan berpangkat, menjadi berapa anak-anak? Menjadi 7 pangkat 4, karena perkalian 7 sebanyak 4 kali. Kemudian soal yang kedua, Ibu mempunyai soal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. Kemudian yang ketiga, Ibu mempunyai soal min 2 pangkat 3. Jadi perkalian min 2 kali min 2 sebanyak 3 kali. Min 2 kali min 2 berapa anak-anak? Min ketemu min jadi positif, 4 kali min 2 sama dengan min 8. Bilangan negatif dipangkatkan bilangan ganjil, hasilnya akan tetap negatif. Kemudian soal yang nomor 4, kita pangkatkan bilangan negatif dengan bilangan genap. Misal min 2 dipangkat 4 sama dengan perkalian min 2 dengan min 2 sebanyak 4 kali. Min 2 kali min 2 4. Min 2 kali min 2 4. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16. Artinya bilangan negatif dipangkatkan dengan bilangan genap, hasilnya menjadi positif. Kemudian soal yang kelima, min 3 pangkat 4. Berbeda ya anak-anak. Yang di sini min 3 pangkat 4, yang di sini min 2 pangkat 3 dengan kurung. Di sini tanpa kurung. Berarti cara mengerjakannya itu minnya negatifnya terpisah. Min dalam kurung 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi min 3 kali 3 9,
3 kali 3 9 min 81. Nah, kemudian bilangan perpangkatan itu mempunyai sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat ini tujuannya itu untuk mempermudah dalam perhitungan aljabar. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat M. Jadi A pangkat M plus N. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N. Artinya A pangkat M min N. Yang ketiga, A kali B pangkat M. Artinya A pangkat M kali B pangkat M. Nomor 4, A pangkat M dipangkatkan N. Artinya A pangkat M dikali N. Kemudian yang kelima, A per B dikali M. Artinya A pangkat M per B pangkat M. Nah, dari masing-masing sifat ini, Ibu mempunyai soal untuk memperjelas pemahaman kita tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Untuk soal yang nomor 1, A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Di sini Ibu punya soal. Soal yang pertama, 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4. Nah, soal ini dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan dengan dua cara. Yang pertama, cara perkalian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 dikali 5 sebanyak 3 kali, kemudian dikalikan 5 kali 5 sebanyak 4 kali. Nah, jadi 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4 adalah 5. Perkalian 5 sebanyak 3 ditambah 4 berarti 7. 5 pangkat 7. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat yang nomor 1, yaitu A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Berarti 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 4 sama dengan 5 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 7. Kemudian untuk mempermudah kalian dalam memahami materi tentang bilangan berpangkat, Ibu mempunyai media pembelajaran yaitu Pakar. Di sini kita coba soal nomor 1 ya, yaitu 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Untuk memecahkan soal yang tadi, Ibu juga mempunyai media pembelajaran, yaitu kita masukkan soal di sini yang tadi kita kerjakan, yaitu 5 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Kemudian kita misalkan manik-manik. Ibu mempunyai manik-manik, kita misalkan satu manik-manik sebagai bilangan 5 atau mempunyai nilai 5. Yang pertama 5 pangkat 3. Berarti kita masukkan setiap ruang
ulang ini dengan satu manik-manik bernilai 5 pangkat 3, kemudian dikali 5 pangkat 4. Kita masukkan 4 manik-manik. 1, 2, 3, 4. Jadi perkalian 5 pangkat 3 dengan 5 pangkat 4, kita dengan permisalan manik-manik, yaitu 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 7 kali. Berarti hasilnya adalah 5 pangkat 7. Sama ya anak-anak dengan yang kita kerjakan secara manual. Kemudian soal yang kedua, Ibu mempunyai soal 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 2. Kita kerjakan dengan dua cara. Yang A kita permisalkan dengan, kita kerjakan dengan perkalian bilangan pokok yang sama. Enam kali 6 sebanyak 7 kali dibagi perkalian 6 sebanyak 2 kali. Jadi hasilnya adalah 6 pangkat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang kedua, kita kerjakan dengan menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Berarti 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 7 dikurangi 2, yaitu berapa anak-anak? 6 pangkat 5. Kemudian dari soal nomor 2, kita coba kerjakan dengan media pembelajaran yang sudah Ibu buat. Di sini kita masukkan soal 6 pangkat 7 dibagi 6 pangkat 2. Nah, Ibu mempunyai 6 pin di sini, 6 paku pin. Kita misalkan setiap paku pin bernilai 6 satuan. Kita masukkan ke wadah sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian kita bagi dengan 6 pangkat 2, yaitu 6 sebanyak 2 kali. Kita masukkan pin ke wadah sebanyak 2 kali. Cara pengerjaannya yaitu setiap yang di atas, pin yang di atas dibagi pin yang di bawah. Berarti kita ambil satu pin hijau dan kita ambil satu pin warna putih yang bawah. Kemudian kita ambil lagi yang atas dan yang bawah. Jadi di sini kosong ya anak-anak. Berarti per bernilai 1. Jadi sisa pin yang di wadah adalah 1, 2, 3, 4, 5 per 1 atau 6 pangkat 5. Jadi jawaban dari 6 per 7 dibagi 6 per 2 adalah 6 pangkat 5. Yang ketiga, Ibu mempunyai soal 2 kali 5
kali 3 pangkat 5. Kita selesaikan soal ini dengan dua cara. Yang pertama, dengan perkalian bilangan pokok yang sama, yaitu 2 kali 3 pangkat 5. Perkalian 2 sebanyak 5 kali dikalikan 3 sebanyak 5 kali. Jadi 2 kali 2 sebanyak 5 kali adalah 2 pangkat 5 dikali 3 sebanyak 5 kali 3 pangkat 5. Kemudian yang B, kita selesaikan soal 2 kali 3 pangkat 5 dengan sifat-sifat bilangan berpangkat nomor 3, yaitu A kali B pangkat M sama dengan A kali M, A pangkat M kali B pangkat M. 2 kali 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Nah, kemudian soal yang ketiga, kita coba pecahkan dengan media pembelajaran ini. Kita masukkan soal 2 kali 3 pangkat 5 di kolom soal. Kemudian kita misalkan setiap pin bernilai 2 kali 3. Kita misalkan setiap pin bernilai 2 kali 3. Karena 2 kali 3 pangkat 5, kita masukkan 5 pin yang bernilai 2 kali 3. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita misalkan pin hijau sebagai 2 dan pin biru sebagai 3. Kita masukkan 2 pin 1, 1, 2 dan 3 pin untuk 3. Kemudian kita hubungkan antara pangkat dan bilangan. Jadi hasil dari 2 kali 3 pangkat 5 yaitu 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Untuk hasilnya kita masukkan di kolom jawaban. Yang keempat, Ibu mempunyai soal 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2. Kita kerjakan dengan dua cara. Yang pertama, perkalian bilangan pokok yang sama. 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, yaitu berarti perkalian 3 sebanyak 3 kali. Kemudian perkalian ini dikalikan sebanyak 2 kali, yaitu 3 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 pangkat 6. Kemudian penyelesaian yang kedua, kita dapat menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat nomor 4, yaitu A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali M. Jadi 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 3 pangkat 3 dikali 2 sama dengan 3 pangkat 6. Kemudian dengan media pembelajaran pakar ini kita masukkan soal ke kolom soal, yaitu 3 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2
Kita misalkan yang pertama itu 3 pangkat 3. 3 pangkat 3. Karena di sini 3 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti kita masukkan 2 pin bernilai 3 pangkat 3 di wadah. Kemudian permisalan yang kedua, kita masukkan angka 3 sebanyak 3 pangkat 3, berarti 3 sebanyak 3 kali. Kemudian karena dipangkatkan 2, berarti kita masukkan lagi pin bernilai 3 sebanyak 3 kali angka 2. Kita kaitkan pangkat dengan bilangan. Jadi hasil 3 pangkat 3 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 1 ditambah dikali 3 pangkat 1, yaitu 3 pangkat 6. Kemudian soal yang nomor 5 adalah 2/3 dikali 4. Kita akan mencoba menyelesaikan soal ini dengan dua cara. Yang pertama, perkalian dengan bilangan pokok yang sama, yaitu 2/3 dikali 4 sama dengan perkalian 2 sebanyak 4 kali diper 3 sebanyak 4 kali. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 diper 3 sebanyak di pangkat 4. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan sifat-sifat bilangan berpangkat nomor 5, yaitu A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi 2/3 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kemudian dalam media pembelajaran ini kita mencoba menyelesaikan soal yang tadi. Yang pertama, kita masukkan soal di kolom soal 2/3 pangkat 4. Selanjutnya kita misalkan setiap pin yang akan kita masukkan bernilai 2/3. 2/3 karena di sini pangkat 4, berarti kita masukkan 4 pin bernilai 2 pangkat 2/3. 1. Kemudian yang kedua, kita misalkan 2 dengan pin 2 dengan pin warna hijau dan 3 dengan pin warna biru. Kita masukkan 2 pin warna hijau sebagai 2, 1, 2, dan 3 pin warna biru, 3 pin warna biru sebagai 3. Kita kaitkan dengan pangkatnya. Dua pangkat 4, 2 pangkat 4, dan 3 pangkat 4.
pangkat 4. Jadi hasil dari 2/3 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Kita masukkan hasilnya di kolom jawaban, yaitu 2/4 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Nah, kemudian kita sudah membahas sifat-sifat bilangan berpangkat dari yang nomor 1 sampai nomor 5. Sekarang Ibu mempunyai 2 soal untuk kalian kerjakan di rumah. Kalian dapat mengerjakan menggunakan cara kalian sendiri yang sudah kita pelajari hari ini, atau dengan menggunakan media pembelajaran yang seperti Ibu buat. Yang pertama itu A kali B kali A pangkat 2 kali 3 B pangkat 2. Kemudian yang kedua 23 B pangkat 8 dikali 24 B pangkat 11 per 46 B pangkat 13. Soal ini dapat kalian kerjakan setelah ini sebagai tugas di rumah. Sekian materi dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Oke, jika ada yang ditanyakan bisa langsung hubungi di nomor WA Ibu ya. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.